Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada materi kali ini saya akan menyampaikan resume ya, strategic management dan business valuation. Mulai dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan terakhir, pertemuan 15. Baiklah, kita langsung masuk aja ke materinya. Yang pertama ada daftar isi, mulai dari materi kuliah ke-9, ke-10, dan seterusnya. Kita akan membahas satu persatu. Baiklah, masuk ke materi yang pertama pada pertemuan ke-9, kita membahas mengenai pendekatan dan formulasi strategi. Apa aja yang dibahas di sini, yaitu ada visi misi dan tujuan perusahaan, ada tool seperti analisis SWOT, dan Pestel, juga ada value chain. Kemudian ada proses penyusunan strategi ya, mulai dari pemahaman visi dan analisis lingkungannya. Jadi di materi ke-9 ini kita mulai dari yang dasar banget, yaitu gimana cara ngerumusin strategi bisnis. Kita belajar soal pentingnya visi, misi, dan tujuan perusahaan. Terus ada juga alat bantu kayak SWOT, Pestel, sama Value Chain ya, yang bisa bantu kita analisis kondisi internal dan eksternal perusahaan itu. Intinya, strategi yang bagus itu harus lahir dari pemahaman yang dalam tentang perusahaan kita sendiri dan lingkungan sekitarnya. Kemudian selanjutnya kita membahas mengenai strategi pertumbuhan dan diversifikasi ya. Jadi ada model ekspansi yaitu penetrasi pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi. Jadi pada pertemuan ke-10 ini kita fokus ke strateginya buat ngembangin bisnis kita. Ada beberapa model pertumbuhan dari sekedar masuk ke pasar yang sama sampai diversifikasi ke produk atau industri yang baru. Jadi diversifikasi ini bisa macam-macam ya. Ada yang horizontal, vertikal, bahkan ada yang nggak terkait sama bisnis sebelumnya. Tapi yang penting semuanya harus sesuai dengan kebutuhan internal perusahaan dan jelas arahnya. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita membahas mengenai strategi diversifikasi itu sendiri. Jadi di sini kita bahasnya lebih dalam lagi ya. Jadi kita bahas tiga metode utama, yaitu ada bangun sendiri, atau internal development, akuisisi, dan bikin joint venture. Ada juga studi kasus PT Tekno Abadi Jaya ya pada waktu itu. Jadi dikasuskan, dikisahkan, kalau dikisahkan, dikasuskan lah ya. PT Tekno Abadi Jaya ini mereka punya duit banyak ya, tapi stuck di satu produk aja. Jadi mereka mulai mikir buat diversifikasi nih ke sektor lain. Jadi tugas kita waktu itu disuruh cari 5 perusahaan yang sukses diversifikasi. Jadi lumayan menantang juga ya dan seru juga. Kemudian ada etika, CSR, dan keberlanjutan. Jadi pada pertemuan kali ini bagian yang menyentuh sisi sosial dan lingkungannya. Jadi kita belajar bahwa strategi perusahaan nggak cuma soal untung rugi aja, tapi juga harus mikirin etika, CSR, dan lingkungannya. Studi kasusnya tentang PT Lestari Abadi yang mau ekspansi ke lahan gambut. Dan ini bikin konflik sama masyarakat adat. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi penting banget buat perusahaan itu transparan dan libatin semua pemangku kepentingan sebelum ambil keputusan besar. Ada juga di sini yang kita pelajari mengenai integrasinya, studi kasus yang tadi, kemudian ada KCSR juga yang kita pelajari. Kemudian selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita membahas mengenai strategi kompetitif, yaitu mengenai teori Porter, Miles, and Snow. Juga ada Blue Ocean, kita bahas di waktu itu. Kemudian juga sama seperti pertemuan sebelumnya, kita diberi studi kasus. Kemudian yang kali ini kita diberi studi kasus yaitu tentang keberhasilan BYD di pasar EV atau electric vehicle. Jadi pentingnya analisis internal dan eksternal serta pemilihan strategi yang tepat. Jadi pada kali ini, pertemuan kali ini kita masuk ke inti dari persaingan bisnis tadi. Jadi kita belajar strategi generik dari Porter yaitu mengenai cost leadership, differentiation, sama fokus. Terus ada juga model Miles dan Snow ya, dan strategi Blue Ocean tadi. Jadi contoh realnya itu perusahaan BYD, yaitu perusahaan mobil listrik dari Cina yang sukses banget saingin Tesla. Seperti yang kita tahu, dia bisa jual harga murah dengan kualitas yang kurang lebih bisa hampir menyaingi Tesla. Kuncinya apa? Mereka punya strategi jelas, inovatif, dan tahu kekuatan mereka sendiri. Kemudian pada pertemuan terakhir ya, sepertinya kita membahas mengenai valuasi bisnis, yaitu metode DCF, multiple comparable,
dan juga aset. Juga ada faktor serta aplikasi-aplikasi yang digunakan. Jadi materi terakhir ini, valuasi bisnis ya, itu eh, jadi sebenarnya itu sederhananya adalah cara kita nentuin nilai sebuah perusahaan. Entah itu buat jual beli, merger, cari investor, atau bahkan cuma buat tahu seberapa kuat posisi kita di pasar. Valuasi ini penting banget karena bisa jadi dasarnya dalam pengambilan keputusan strategis. Misalnya pas mau sampai di tahapan ekspansi ya atau akuisisi atau pada perusahaan mau IPO. Jadi jangan sampai kita ambil keputusan besar tapi nggak tahu nilai bisnis kita sendiri tadi. Jadi valuasi itu bisa dibilang juga bukan cuma angka-angka aja ya, tapi juga cerminan dari seberapa siap bisnis itu untuk tumbuh dan menghadapi masa depan. Jadi buat manajer strategik perlu paham sih valuasi itu kayak gunanya bisa dibilang kayak punya radar ya, buat tahu kapan kita harus ekspansi, kapan harus restruktur, atau kapan saatnya kita cari investor baru. Baiklah, mungkin pada presentasi kali ini, presentasi terakhir pada semester ini, saya, Raka Ulatama Putra, ya, terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Pak Bambang yang telah memberikan insight, memberikan pengetahuannya mengenai strategic manajemen. Harapannya saya bisa menerapkan pada usaha-usaha yang sedang saya jalankan saat ini. Dan semoga sukses. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.